Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Tamliqorohmah. Saya dari Prodi D3 Refraksi Optisi. Nomor NEM saya 2002006. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah bahasa Indonesia dan kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pada umumnya berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman sebelumnya, lebih tepatnya pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu sering digunakan sebagai bahasa penghubung antar suku dan pelosok Nusantara. Perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka. 1. Tulisan yang terdapat di dalam batu nisan Miyen Tujuh di Aceh pada tahun 1380. 2. Prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683. 3. Prasasti Talang Tuwo di Palembang pada tahun 684. 4. Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686. 5. Prasasti Karangbayi Bangko, Jambi, Merangi pada tahun 688. Pada saat itu, bahasa Melayu berfungsi sebagai 1. Bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan hidup dan sastra. 2. Bahasa penghubung antar suku Indonesia. 3. Bahasa perdagangan baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun perdagangan yang berasal dari luar negeri. Perkembangan bahasa Indonesia sesudah merdeka. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pada saat itu, para pemuda dari pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat. Para pemuda berikrar, 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan. Ikrar para pemuda ini disebut dengan Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikokohkan kedudukan sebagai bahasa nasional. Dinyatakan kedudukannya pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Peresmian nama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia, bahasa persatuan bagi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudah bersamaan dengan mulai berkumpulnya konstitusi di Timor Leste. Penyebab bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa Indonesia. 1. Bahasa Melayu merupakan bahasa penghubung dan bahasa perdagangan. 2. Sistem bahasa Melayu sederhana dan mudah dipelajari. 3. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lain dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. 4. Bahasa Melayu memiliki kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan Indonesia. Bahasa Indonesia beserta fungsinya sebagai bahasa nasional. Pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, pada Hari Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa nasional. Berikut fungsi-fungsinya. 1.
Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. 2. Bahasa Indonesia sebagai kebangsaan bangsa. 3. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. 4. Bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa antara ras, suku, agama, adat istiadat, dan budaya. Hasil perumusan seminar nasional yang diselenggarakan di Jakarta. 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. 3. Bahasa Indonesia sebagai bahasa penghubung pada tingkat nasional. 4. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengembangan budaya nasional, ilmu, dan teknologi. Hal yang menggembirakan bagi Indonesia. 1. Dibandingkan dengan bahasa lain, bahasa Jawa dan bahasa Melayu merupakan bahasa yang kurang berarti. Namun justru karena pertimbangan itu juga, pemilihan bahasa Jawa akan selalu dirasakan sebagai peristiwa yang berlebihan. 2. Mengapa bahasa Melayu lebih diterima daripada bahasa Jawa? Karena bahasa Melayu mempunyai sejarah yang panjang sebagai lingua franca. Ikrar Sumpah Pemuda. 1. Bertumpah darah satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Penyalahgunaan bahasa Indonesia. Di era milenial, bahasa memiliki penyelewengan makna yang sering digunakan oleh masyarakat, seperti contoh bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti gue atau saya, lo atau kamu, mager atau males gerak. Saran, kita harus lebih selektif dalam